Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Oke guys, kalau sekarang saya ada di daerah Lumbang Rejo. Ini tepatnya di pertigaan. Kalau ke sebelah atas sana itu akan menuju ke Lumbang Rejo. Sementara saya ada di jalan di sini. Ini akan menuju ke daerah Lumbang Boro guys. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini. Terus kemudian saya akan langsung menuju ke sini guys ya. Ini pintu masuk menuju ke Lumbang Boro ya, kayak gini nih guys suasananya. Jadi nggak kelihatan ya kalau di sebelah sini nanti akan ada banyak pemukiman, dan yang terlihat di sini hanya ini ya, ladang gitu, kebun sawah kayak gitu guys. Dan mungkin hanya sedikit rumah yang kayak pos gitu ya, atau mungkin yang ada di sebelah sini itu merupakan tempat untuk pencucian mobil, atau mungkin tempat untuk persewaan atau gimana gitu, atau bengkel. Oke, cuma sebatas di sini aja ya. Cuma yang ada di atas sana guys, nah itu merupakan tempat yang sudah menjadi wilayah Lumbang Boro. Oke, jadi ini tempatnya ya kayak gini. Ini nggak bisa kita sangka bahwa tempat ini merupakan suatu dusun yang tersendiri ya, yang terpisah dengan dusun yang lainnya. Oke. Dan kalau biasanya saya menuju ke tempat ini, ke Lumbang Boro itu, saya lewatnya itu dari daerah ini ya, dari daerah atas ya. Ini seperti yang bisa Anda lihat dari video sebelumnya. Tapi sekarang saya coba untuk mengalihkan ini ya, dari arah bawah ya. Kalau biasanya dari arah atas, sekarang saya coba dari arah bawah gitu. Dan coba saya lihat, saya juga mau cari-cari tempat yang ada di situ itu bisa nggak ya ke Lumbang Rejo gitu maksudnya guys. Oke, dari kejauhan ini bisa kelihatan pemandangan Gunung Welirang guys. Terus kemudian ada Gunung Arjuna juga. Dan di sebelah sini pemandangannya sawah guys. Oke, cuman sawahnya saat ini masih belum diolah kembali ya. Kalau biasanya di sini tuh udah diolah, cuma sekarang mungkin diistirahatkan dulu ya guys ya, supaya nggak capek ya gitu. Dan sebenarnya untuk ini guys ya, untuk proses penanaman sendiri ini nggak bisa sembarangan guys. Cuman di masa seperti sekarang ini, di zaman modern, kebanyakan kan ini ya, sawah itu diforsir ya. Akhirnya penggunaan pestisida dan mungkin pupuk buatan itu tidak bisa dielakkan. Padahal sih sebenarnya untuk lahan itu sendiri harus ada rotasi tanaman guys. Misalnya sekarang ditanami padi, terus kemudian nanti ditanami, atau mungkin setelah padi ditanami jagung, atau mungkin ketela rambat gitu ya. Yang tujuannya digunakan supaya tanah itu balance ya, seimbang antara kandungan yang kalau ada tanaman yang mungkin biasanya mengikat nitrogen untuk masuk, kalau untuk ditanami padi nitrogennya habis, misalnya kayak gitu ya. Kalau saya sih sendiri masih perlu banyak belajar ya untuk hal-hal yang berbau pertanian gitu. Cuman saya memang tertarik ya untuk mempelajari ini tanaman-tanaman gitu, karena gimana sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas itu agraris, dan kita juga membutuhkan makanan ya, kita seenggak-enggaknya ya mempelajari lah kayak gitu guys, supaya kita bisa menghasilkan ya, minimal menghasilkan makanan sendiri gitu ya. Jadi seperti itu guys. Cuman ya memang agak-agak sulit ya untuk
memenuhi kebutuhan kita sehari-hari kita maksudnya ya, dengan cara menanamnya sendiri gitu ya. Mungkin saat ini agak mustahil kecuali kalau kita memiliki tanah yang sangat luas gitu. Oke guys, dulu di daerah sini mungkin yang bisa dilihat di video saya sebelumnya itu ada semacam gapura ya, dan karena dulu di daerah sini dicanangkan sebagai dijadikan tempat ini ya, desa warna-warni kayak gitu ya. Nah, ini masih tersisa ya, hiasan-hiasan di tembok ada cacatnya gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri sih, desa di sini nggak usah dijadiin desa warna-warni deh ya. Mungkin yang perlu dijadikan ini ya, yang diresmikan di sini adalah desa bunga kayak gitu ya, yang ada tanamannya bunga, tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Itu kalau menurut saya lebih cocok ya. Kenapa? Ya karena tempat ini bukan tempat kumuh gitu guys, yang perlu untuk pembenahan seperti itu. Dan daerah sini itu penduduknya itu tidak sepadat seperti di daerah Malang ya, yang tempat diadakan desa warna-warni kayak gitu. Tapi ini di 100 abadnya peringatan ulang tahun desa Lumang Rojo, entah itu bener atau enggak, usianya udah sampai segitu. Nah, ini pernah dicanangkan atau diresmikan dijadikan desa warna-warni, dan malahan di sini menjadi start untuk acara karnaval gitu guys ya, karnaval Lumbang Rejo. Nah, ini biasanya sih orang Lumbang sukanya membuat karnaval tersendiri untuk menghibur warganya sendiri ya. Karena kenapa kok ada ini karnaval sendiri-sendiri, yaitu karena dari pihak kecamatan sendiri di daerah Prigen ini yang kurang bisa mengakomodasi warga yang butuh dengan hiburan dan butuh dengan pawai-pawai gitu, itu nggak ada ya. Jadi ya gitu, akhirnya timbul inisiatif dari desa-desa untuk membuatnya sendiri supaya desanya terlihat ramai gitu loh guys ya, dan tetap bisa merayakan atau mungkin meramaikan acara Agustusan gitu. Oke, dan ini merupakan tempat Lumbang Boro Barat guys ya. Nah, ini ada penjual yang ada di sini. Nah, ini kalau jalan ini udah sering saya lewati ketika saya menuju dari jalan selatan menuju ke utara. Cuma dari sini mungkin agak berat ya guys ya, karena jalannya itu naik terus gitu ya, karena memang tempat ini merupakan wilayah pegunungan dan dataran tinggi ya. Makanya yang gak aneh juga sih ketika ada jalan yang menanjak gitu. Cuman ya tetap aja guys capek. Jadi gitu ya, kalau naik itu kita harus bisa menahan bukan menahan hawa nafsu, tapi harus menahan nafas kita supaya kita bisa bisa nyampe di bagian atas tanpa kita itu kelelahan. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, kalau kita sering jalan kaki, otomatis ya kita akan bisa menjaga gimana pernafasan kita. Jadi gitu guys ya. Oke, ini suasananya yang ada di sini kayak gini ini, dan di sebelah sana itu ada pemukiman, di sebelah barat itu juga, atau sebelah kanan saya ini juga ada pemukiman ya. Oke, di daerah sini aja udah banyak ya, apalagi ditambahin lagi dengan Lumbang Boro Timur. Untuk Lumbang Boro itu apakah memang antara yang barat dengan yang timur itu memang merupakan dusun yang terpisah, ataukah memang
ini ya, cuman ini aja karena terhalang sama bukit, akhirnya kedua tempat itu terpisah gitu. Dan setahu saya sih untuk sebuah dusun ini juga lumayan besar guys ya. Oke, bisa dibayangkan di sebelah sini sampai menuju ke sana. Oke, itu cukup besar loh guys ya. Oke, jadi ini merupakan tempat yang bisa saya katakan yang paling selatan ya, yang saya lewati. Nah, ini daerah selatannya Lumang Boro. Tapi kalau di selatannya lagi sebenarnya masih ada lagi guys. Itu di jalan setelah tempatnya satpam itu loh ya. Karena tempat ini juga ada atau nanti tembusannya itu ke arah kawasan elit ya yang ada di daerah Sekuti. Cuman yang di daerah situ banyak kok ya rumah-rumah yang terbengkalai ya, atau mungkin karena ditinggal pemiliknya, atau mungkin pemiliknya sudah nggak berminat lagi kayak gitu ya, nggak tahu juga guys. Ya, jadi seperti ini suasana yang ada di sini sementara. Oke, di sebelah sana guys itu merupakan tempat rumah-rumah ya, dan saya nggak berniat masuk dulu ya, karena saya juga khawatir takutnya nanti ada yang merasa terganggu gitu guys. Jadi ini ada di bagian atasnya lagi. Oke, jadi kayak gini nih guys suasana yang ada di daerah Lumang Boro Barat ya. Oke guys, sepertinya ini udah ada di ini ya penghujung perjalanan saya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk Anda. Nah ini ya yang saya katakan tadi, bahwa di sini ada ini ya rumah-rumah yang diberi cat. Nah itu ya, itu merupakan bukti bahwa ada ini ya, ada kegiatan yang dilakukan ya beberapa waktu yang lalu itu ya di sini. Dan menurut orang di sini sih dari yang saya tahu ada yang merasa nggak puas dengan hasilnya ya, karena diberi cat tambah nggak seru, cat tambah nggak bagus gitu. Sementara yang ada di sebelah sini adalah masjid ya guys ya. Oke guys, makasih banget pokoknya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.